Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita tengah mendiskusikan terkait dengan jaminan pensiun, khususnya bagi Anda pegawai non-PNS. Sudah bergabung bersama kita, yaitu pemirsa dari Bandung melalui telepon, yaitu Pak Guntur. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam, Berita Satu. Silahkan Pak Guntur, ada komentar atau pertanyaan? Di studio ada Pak Latif dan melalui telepon ada Pak Aditya Warman. Selamat malam Pak Latif, selamat malam Pak Aditya Warman. Malam Pak. Iya, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Ini mungkin berkah Ramadan ya. Iya. Kita memang 8% nih, kebetulan saya juga pegawai swasta gitu. Wah, senang sekali ini. Tapi yang ingin saya tanyakan ini kemungkinan realisasi 8%-nya itu sejauh mana gini sesuai dengan harapan ya. Karena angka 8% menurut saya realistis lah ya untuk sebagai besaran untuk pensiun kita gitu. Kalau sampai turun lagi, apalagi sampai di angka 3%, aduh rasanya susah mau lebaran nanti kayaknya. Pak Guntur pekerja? Ya. Saya di swasta. Sektor swasta Pak ya? Oke. Iya, begitu. Jadi yang saya tanyakan seberapa besar kemungkinan atau kemudian upaya untuk mengendorse bahwa angka 8% itu bisa direalisasikan untuk kesejahteraan kita di masa tua nanti untuk pensiun. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nuhun Pak Guntur langsung dari Bandung. Dan pemirsa silakan Anda yang ingin berpartisipasi melalui telepon bisa menelpon ke nomor interaktif kami di layar televisi kami sudah tertayang nomor telepon, Anda silakan telepon langsung ke sini. Oke, sambil menunggu telepon kita langsung ke Pak Aditya Warman dulu. Pak Aditya Warman, tadi ada penelpon dan sekaligus juga Anda menanggapi pernyataan Pak Latif di bawah 5% nggak masuk akal Pak. Silakan Pak Adit. Iya, Tony. Lagi-lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh pendengar Berita Satu bahwa jaminan pensiun adalah manfaat pasti, bahwa iuran tidak menentukan besarnya iuran, besarnya PPP tingkat penghasilan pensiun. Ya. Dan saya ingin memberikan contoh kepada semua yang mendengar program ini bahwa Amerika Serikat memulai dengan 2%. Setelah berjalan tahun 1937, nggak salah itu. Sampai hari ini Amerika dengan pola manfaat pasti sekitar 15%. Ya. Setelah berapa tahun tuh, hampir 80 tahun kemudian. Artinya ini bukan masalah, masih di dalam kepala kita, manfaat pasti seakan-akan kayak iuran pasti. Kita polanya banyak iuran pasti. Ya. Itu penting. Lalu dengan tadi logika 1,5 cukup, nanti mau 3%, mau 2%, mau berapapun, itu akan naik. Setiap 3 tahun 0,5. Jadi mengedukasi bahwa iuran jaminan pensiun itu tidak melulu 1,5, tapi bertumbuh. Ya. Setiap 3 tahun 0,3, berarti kalau 11 tahun lagi, nanti ketika jatuh tempo ada yang pensiun ditambah 1,5 lagi. Pak Adit, pertumbuhannya apakah setiap tahun atau setiap berapa tahun Pak menurut Anda? Secara hitungan bukan menurut saya, ini menurut hitungannya. Enggak, maksud saya yang sebaiknya itu adalah setiap tahun pertumbuhannya atau setiap berapa tahun? Hitung-hitungan yang terbaik. 0,3 setiap 3 tahun, Mas Doni. Oke, 0,3 setiap 3 tahun ya. Ya, tumbuh itu. Oke. Ya, ini bukan dari pendapat Aditya, bukan. Ini merupakan bagian dari kajian para aktuaris dan seterusnya yang mana waktu itu kami lakukan research dan kami konferensikan melibatkan puluhan aktuaris. Ya. Kalau mungkin saya di studio, saya bisa tunjukkan grafiknya dan seterusnya. Ya. Ya. Kemudian kan naik 0,3, nanti di 2030 ada 3% gitu. Jadi 1,5 tambah 1,5 kan 0,3 kali 5 kali naik gitu. Ya, jadi 3% itu tumbuh terus. Artinya apa? Namanya PSYugo. Sambil jalan dibayar, dihitung 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun maksimal, berapa yang akan dibayar. Hingga asumsi jaminan pensiun itu, teman-teman yang mati mensubsidi yang hidup. Itu pola. Oke. Nah, pola ini merupakan packaging yang tidak seperti iuran pasti. Ini manfaat pasti. Ya.
harus dipahami seperti itu. Baik. Sehingga ini perlu edukasi. Permasalahan hari ini, sampai hari ini PP-nya nggak keluar. Itu jangan diremehkan. Sosialisasinya nggak cukup. Iya, Bagaimana perusahaan yang sudah berdana pensiun mandiri atau dana pensiun privat, dia harus double bayar. Pasal transisi yang mengatur bagaimana dua-duanya ini bisa hidup, di mana itu sukarela, dana pensiun yang sifatnya sukarela, di atas yang wajib. Dana pensiun wajib. Dan yang wajib itu munculnya setelah sukarela. Ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah. Jadi double dong, Pak. Nah, salah satunya itu. Lah kalau sudah suruh bayar jaminan pensiun, kondisi ekonomi lagi nggak bagus, double bayar. Ya kan? Dan pemerintah juga harus menentukan berapa pengalinya. Waktu itu pakai dikali 6 kali, 5 kali PTKP. Masa penentuan jaminan pensiun bergantung kepada departemen lain. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Harus bergantung pada nominal. Nominalnya diputuskan. Berapa? Ini antara, kami kasih gambaran 5 juta sampai 10, ya silahkan diputuskan di situ. Oke. Ini tentunya Kalau juga iuran terkait tadi dengan terlalu kondisi tinggi, ekonomi ya, Pak ya? Iya, yang terlalu tinggi, nanti tingkat partisipasi rendah. Ya. Nah, siapa yang disasar? Bukan rakyat, bukan informal sektor, yang disasar formal sektor. Oke. Ya, Baik. formal sektor seperti itu. Jadi, Pak pahami dulu Mas Doni bahwa formal sektor ini ada 44 juta. Siapa yang disebut formal sektor? Kenapa kok yang ikut sostek nggak lepas dari 15, 16, 17 juta saja? Karena definisi formal sektor juga tidak pekerja yang kerja di pabrik, kerja buruh yang ada 8 to 5, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi juga teman-teman yang disebut formal sektor, kerja warteg yang dapat penghasilan juga harus dianggap formal sektor. Nah ini daya ini rendah ini. Iya. Formal sektor di Indonesia harus dibuka juga datanya. Iya. Siapa sebenarnya formal sektor itu? Oke. Baik. Sehingga, maaf, ini bukan permasalahan pantasnya kira-kira cukup, bukan. Ini cara menghitung. Ya. Berdasarkan satu data dan melalui TV, media, melalui sosialisasi yang cukup, maka tingkat pemahaman yang cukup tidak menimbulkan reaksi. Maka dari forum ini, teman-teman, saya mohon dengan sangat. Pemahaman terhadap manfaat pasti masih jauh dari apa yang diharapkan oleh bagaimana sebuah konsep ini berjalan. Oke, baik. Pak Adit, itulah sebabnya kami menghubungi Anda, biar ini bagian dari edukasi kita kepada pemirsa. Sebelum Anda lanjutkan, juga Pak Latif sebelum ada komentar, kita sudah terhubung juga dengan pemirsa kita melalui sambungan telepon. Sudah bergabung yaitu Pak Hermawan ya, dari Sukabumi, Jawa Barat. Sepertinya malam ini banyak yang dari Jawa Barat ya. Selamat malam Pak Hermawan. Selamat malam, Berita Satu. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Bapak? Ini. Silahkan Bapak, ada pertanyaan atau komentar, silakan Pak. Oh iya, baik. Ini saya terima kasih sekali ini Berita Satu mau mendiskusikan pensiun ini untuk para pekerja terutama di swasta. Memang saya sih mendorong supaya memang ini bisa tercapai seperti 8% seperti yang memang diharapkan. Ya. Cuman saya menginginkan agar tentu ini akan menimbulkan pertimbangan-pertimbangan di pihak para pihak seperti pengusaha. Betul. Apakah mungkin dalam pembahasan selanjutnya informasi pembahasan itu bisa dipublikasikan seluas-luasnya dan kami pun para nantinya peserta BPJS ini bisa memberikan usulan, tanggapan sebelum itu menjadi sebuah ketentuan yang sudah mempunyai kekuatan hukum gitu loh. Pak Hermawan pasti kalangan pengusaha ya? Iya. Nah, menarik nih. Kita mau tahu juga nih dari kacamata pengusaha, Pak. Kira-kira yang menjadi beban apa ini, Pak? Oh bukan saya, ini dari swasta, Pak. Oke. Saya ini diralat nih, Pak. saya dari pegawai swasta, bukan pengusahanya. Justru saya khawatir tanggapan dari dunia usaha ini kemungkinan besar tidak akan mencapai dana pensiun yang akan kita harapkan. Baik. Pak. Baik. Makanya tentu itu saya ingin sekali agar terutama Berita Satu yang sudah memulai bisa terus memberikan informasi kepada publik bagaimana proses ini selanjutnya. Baik. Baik Pak Hermawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Baik Pak Latif, komentar Anda Pak.
Pensiun ini ada ceiling upahnya, ya. Jadi ada ceiling upahnya kepada pengusaha. Jadi maksimal upah yang diperhitungkan itu 10 juta. Jadi kalau misalnya 20 juta upahnya, tetap dihitung 10 juta gitu. Jadi sehingga lebih beringan. Sehingga apa? Tadi ada dana pensiun yang sudah ada itu tetap bisa eksis gitu. Karena dia bisa ngambil top up gitu, ya, bisa ngambil top up-nya gitu. Dan dimanapun gitu, walaupun di negara maju sekalipun yurannya tinggi, itu nggak usah khawatir karena bisnis itu tetap bisa berjalan. Sehingga walaupun pajak jaminan sosial itu tinggi di negara Eropa, even di Inggris misalnya, itu berlaku big revenue, big business. Artinya apa itu? Pemerintah juga mendapatkan pemasukan apa? Karena itu berdasarkan pajak gitu ya. Tapi juga sektor swastanya untuk asuransi juga berkembang karena ada kebutuhan masyarakat karena sesuai dengan perkembangan sosial. Bagaimana peluangnya apa yang diputuskan oleh Presiden dengan angka-angka itu? Kalau dilihat dari stakeholdernya, pelaku kebijakan yang mengusulkan itu, peluangnya tadi yang ditangani Pak Guntur bisa 60-70%, misalnya 8%. Karena Kementerian Tenaga Kerja, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada Kementerian PMK, ya, kemudian Dewan Jaminan Sosial Nasional, bahkan Komisi 9 DPR itu sudah merekomendasi 8%. Praktis yang 1,5% itu pengusaha, yang 3% pemerintah, Kementerian Keuangan. Dan sebetulnya kita bisa belajar juga dari kasus Taspen misalnya. Pegawai negeri itu manfaat pasti, ya. Tapi itu pemerintah yang menanggung manfaatnya setiap tahun. Jadi yuran 8% di pegawai negeri, ya, 4,75 untuk pensiun dan 3,25 untuk tabungan hari tua di Taspen, itu yurannya diakumulasi oleh Taspen, ya. Sampai sekarang 190-an triliun mungkin ya. Ini semua pemerintah yang menanggung. Nah, pekerja yang yurannya. Tapi begitu nanti mendapatkan manfaat kepada pensiun, yang bayar itu ada dari APBN. Itulah yang disebut dengan PSUBO tadi. Mungkin ini yang ditakutkan jangan sampai semua bebannya ada di pengusaha begitu kan. Itu dia. Sekarang yang dikhawatirkan beda-beda, Pak. BPJS misalnya, mereka khawatir loh. Kita kan nggak ada nanti backup dari pemerintah seperti pegawai negeri. Kalau nanti kecukupan dana nggak ada, bisa terancam dong, bahaya dong. Bisa jadi kayak BPJS Kesehatan. Baik, Pak Latif, saya harus mengakhiri diskusi kita malam ini. Ya, Pak Adit juga terima kasih sudah mengedukasi kita lewat sambungan telepon. Pak Adit terima kasih, sampai ketemu lagi, dan Pak Latif juga terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan persoalan mengenai jaminan pensiun ini bisa segera beres, Pak ya.